Dalam perjalanan hijrah yang penuh bahaya dan harapan, Rasulullah SAW menapakkan kaki di sebuah desa kecil di selatan Madinah. Sebuah desa yang sederhana, namun akan mengukir sejarah besar dalam peradaban Islam. Disinilah, di atas tanah yang belum dikenal dunia, Rasulullah SAW meletakkan batu pertama. Sebuah batu yang tidak hanya menopang dinding, tapi menegakkan prinsip keimanan dan persatuan umat. Sebelum melanjutkan video ini, klik like dan share, semoga dimudahkan ke tanah suci Makkah dan Madinah. Tempat itu bernama Quba, dan dari tanah itulah berdiri Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Tahun ke-622 Masehi, Rasulullah SAW setelah menerima perintah Allah meninggalkan kota Makkah yang penuh tekanan dan kezaliman. Perjalanan hijrah ke Yatsrib bukan sekadar perpindahan tempat, tapi transformasi peradaban, dan Quba menjadi titik pertama dalam babak baru sejarah Islam. Lokasi Quba sangat strategis. Di jalur selatan Madinah, Rasulullah SAW tinggal di sana selama 4 hari, menyambut para sahabat yang juga berhijrah. Di tempat inilah wahyu tidak hanya diturunkan, tapi diamalkan. Dengan tangan beliau sendiri, Rasulullah SAW bersama para sahabat memulai pembangunan masjid. Tanah tempat Masjid Quba berdiri adalah milik 2 anak yatim dari suku Amr bin Auf. Rasulullah SAW tidak mengambilnya secara cuma-cuma. Beliau membeli tanah itu secara adil dan sah. Tanpa menunggu waktu, para sahabat mulai bekerja. Mereka mengangkat batu, memikul tanah, dan menyusun pondasi. Siapa dan Rasulullah SAW? Beliau tidak hanya memerintah, tapi ikut mengangkat batu, membaur dalam kerja, dan peluh para sahabat. Di bawah sinar matahari dan di tengah debu gurun, lahirlah sebuah bangunan sederhana, tapi megah dalam keimanan. Masjid Quba pun berdiri sebagai simbol pertama dari masyarakat Islam yang bebas dan merdeka. Masjid ini bukan sekadar masjid pertama, ia menjadi satu-satunya masjid yang dipuji secara langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah, ayat 108, Allah berfirman, "Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama, itulah yang lebih patut kamu sholat di dalamnya." Tidak disebutkan Masjidil Haram, bukan pula Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba. Karena nilai bangunan ini terletak pada niat yang suci dan dilandasi takwa. Itulah yang membedakan Masjid Quba dari masjid-masjid lainnya. Ia lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari keikhlasan. Rasulullah SAW menunjukkan cinta yang mendalam pada masjid ini. Setiap hari Sabtu, beliau berjalan kaki dari Madinah ke Quba hanya untuk menunaikan salat 2 rakaat di dalamnya. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "Barang siapa berwudu di rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba dan salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala umrah." H.R. Pon Ibnu Majah. Inilah bentuk cinta Rasulullah SAW terhadap tempat ibadah. Sebuah masjid kecil, namun agung dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Ia telah direnovasi dan diperluas dengan arsitektur megah dan fasilitas modern. Menara putihnya menjulang, kubahnya bersinar di bawah langit Madinah. Namun, yang paling penting, ribuan jamaah dari seluruh dunia masih datang, masih menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan masih menunaikan 2 rakaat dengan harapan pahala setara umrah. Masjid Quba telah menjadi destinasi spiritual utama bagi setiap peziarah yang ingin menyentuh akar sejarah Islam. Masjid Quba bukan hanya sejarah, ia adalah pelajaran tentang bagaimana membangun peradaban dengan iman, tentang bagaimana pemimpin sejati adalah mereka yang ikut memikul beban umat. Dari masjid kecil ini, Rasulullah SAW memulai jalan dakwah yang damai. Jalan yang tidak dibangun dengan kekuatan militer, tapi kekuatan akhlak. Jalan yang membentuk generasi terbaik umat Islam. Masjid Quba adalah simbol bahwa Islam dimulai dari kesederhanaan, tapi membawa misi besar. Semoga kita tidak hanya mengenal sejarahnya, tapi juga mengambil semangatnya untuk membangun masjid, membangun umat, dan membangun dunia dengan dasar iman dan takwa, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya sejak hari pertama.